Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari salah satu viewer saya di eh, live streaming saya, yaitu pertanyaan yang cukup keren gitu ya. Bagaimana meraih vibrasi positif? Ya. Bagaimana caranya meraih vibrasi yang positif ya? Baik, dari kalimat ini ada 3 item ya. Pertama meraih, kemudian vibrasi, lalu positif. Meraih berarti selama ini belum pernah sampai di level dapat. Karena bagaimana caranya kan tadi yang ditanyakan ya. Berarti selama ini belum mendapatkan atau merasakan vibrasi positif. Sementara vibrasi sendiri itu adalah gelombang otak atau gelombang diri kita gitu ya, getaran diri kita ya, yang terasa oleh sekitar, yang bisa dirasakan oleh sekitar. Setiap orang itu memiliki gelombang energi ya, yang dimiliki, yang bisa dirasakan oleh orang awam sekalipun ya. Seperti contohnya ketika kita bertemu dengan seseorang ya, rasanya nggak enak aja. Kenapa sih kok aku kalau ngelihat dia kok rasanya bete aja ya gitu. Itu ternyata karena ada energi di dalam tubuhnya. Nah, energi inilah yang sekarang akan kita kulik gitu. Bagaimana caranya supaya energi kita positif, vibrasi kita positif? Karena dari pertanyaannya meraih, maka bukan menjaga. Dia belum pernah, maka sekarang kita akan mencari cara bagaimana caranya supaya kita meraih energi yang positif, yang baik. Gitu ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan energi yang baik? Ya, yang baik berarti adalah energi yang akan membuat kita tercerahkan gitu ya, meraih keberuntungan gitu. Ternyata kalimatnya tetap sama. Carilah ridho. Ini bukan ridho Roma ya. Tapi ridho ini adalah restu. Ridho di sini kalimatnya identik dengan restu. Pada saat kita mencari ridho, ya, ternyata itemnya banyak. Ridho ini ternyata restu yang kita dapatkan. Itemnya banyak. Siapapun ridho terhadap apapun, gitu. Maka yang bisa kau lakukan pertama kali adalah ridho dari dirimu sendiri. Bun, kok rasanya aneh ya? Ridho kok diri sendiri? Maksudnya gimana? Yes, ridhoi dirimu atas takdir hidupmu. Dirimu ini atas takdir hidup yang berlaku kepada dirimu. Atas takdir hidup. Anda bisa selama ini menjalankan kehidupan selama Anda berkegiatan gitu ya, dari sejak kecil sampai sekarang. Tetapi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ternyata belum Anda ridhoi hadirnya. Anda belum memaafkan mungkin. Atau Anda masih menyimpan rasa dendam mungkin terhadap kejadian masa lalu. Berarti Anda belum ridho atas diri sendiri. Padahal takdir hidup yang sudah terjadi itu sudah diizinkan terjadi. Yang belum terjadi akan kita setting bagaimana caranya agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi untuk percaya bahwa kita memiliki takdir atau meridhai diri kita sendiri adalah dengan cara kita mengikhlaskan, memaafkan, menerima, dan tidak memiliki trauma atau dendam terhadap masa lalu, berdamai dengan semua kegiatan di masa lalu. Dan itu berarti kita meridhoi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Dan ini sulitnya ampun DJ.
Ketika kita masih punya rasa marah terhadap masa lalu dan orang-orang yang terlibat di masa lalu, siapapun orangnya, mau orang tua, suami, pasangan ya, maaf, pasangan atau mantan atau siapapun lah yang terjadi pada masa lalu, yang sudah terjadi. Ya, maka selanjutnya adalah carilah ridho orang tuamu. Banyak sekali pertanyaan yang muncul di room saya yang seringkali menanyakan, Bun, orang tuaku toksik. Padahal orang tuamu lah pemilik ridho terdekat. Terdekat. Orang tua itu adalah kepanjangan dari Allah. Apa yang diridhoi oleh orang tua pasti diridhoi Allah. Maka hati-hati ketika engkau sudah menjadi orang tua, ridhoi segala kegiatan anakmu, maafkan kesalahannya, ridhoi perjalanannya agar dia sehat dan baik-baik saja. Lalu bagaimana kalau posisinya kita yang anak, Bun? Orang tua kita tuh nggak ngertiin, nggak mau tahu, egois dan segala macam. Ingat, tidak ada orang tua yang kepingin anaknya menderita. Semua orang tua pasti ingin anaknya bahagia. Semua pasti ingin anak bahagia. Tujuannya pasti supaya anaknya bahagia. Dan dia belum melihat anaknya bahagia. Dan dia belum melihat anaknya sukses. Standar suksesnya orang tua adalah ketika mereka mampu memuliakan orang tuanya, kan gitu. Kalau dia belum mampu bersedekah kepada aku sebagai orang tuanya, berarti hidupnya belum baik-baik saja, kan gitu. Maka muliakan orang tuamu agar dia melihat bahwa engkau sudah bahagia dengan kehidupanmu. Ini perlu bukti. Kenapa orang tua ngatur engkau? Karena engkau selama ini orang tua melihat engkau tidak bisa diatur. Atau banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membuat orang tua itu melihat masih banyak yang belum kau lakukan, nak, yang dulu aku lakukan. Dulu aku yang melakukan saja, hidupku tidak baik-baik saja saat ini. Kalau engkau memiliki orang tua yang namanya tidak bisa engkau banggakan saat ini, maka jadikan namamu sebesar yang kau inginkan sehingga mampu membanggakan orang tuamu. Maka kalau engkau sudah mampu memuliakan orang tua, ridhonya pasti akan turun. Bersyukurlah kalian-kalian penjenengan-penjenengan yang masih memiliki orang tua. Karena saluran ridhonya Allah muncul dari orang tuamu. Jika engkau ingin memuliakan orang tuamu, maka hidupmu akan baik-baik saja. Hari ini, besok, dan seterusnya. Ya, karena tidak ada hijab, tidak ada batas antara doa orang tua kepada Tuhannya. Tidak ada hijab. Ya. Kalau Anda masih punya orang tua, sementara item yang satu ini, ya, ini juga sama nih, sama luar biasanya. Pasanganmu. Bun, gimana kalau belum punya pasangan? Ya sudah, maka fokuslah kepada orang tuamu. Ya, kalau engkau belum punya pasangan ya fokus ke orang tuanya. Tapi kalau engkau sudah punya pasangan, maka mintalah ridho. Baik suami meminta ridho kepada istri, apalagi istri harus meminta ridho kepada suami, harus. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan ridho dari pasangan kalau isinya cuma cekcok, isinya cuma huru-hara, isinya cuma tuntutan, gak akan muncul ridhonya. Doa baiknya gak akan muncul. Karena hanya orang-orang yang ikhlas saja, yang bahagia saja, yang mampu mendoakan kebaikan untuk pasangan yang sudah menyakiti. Maka sebelum engkau tersakiti oleh pasanganmu, jangan sakiti dulu gitu. Ya. Item yang selanjutnya ini adalah orang-orang di sekitarmu. Siapa ini, Bun? Siapa saja. Siapa saja.
Anda bisa tentukan tuh mulai dari mertua mungkin, tetangga mungkin, anak mungkin, teman-teman ke kampus, mantan teman-teman kampus, mantan teman dulu, siapapun. Kalau Anda sudah diminta untuk meraih ridho mereka, maka jangan lakukan kesalahan-kesalahan atau yang mungkin terasa salah bagi orang-orang sekitarmu. Minta maaf. Mungkin ada doa dari orang-orang yang ada di item ini yang membuat engkau tidak baik-baik saja, yang membuat engkau akhirnya berjalan di atas duri. Mungkin ada doa dari orang-orang di sini. Dan ini nggak bisa kedetek nih. Karena ini panjang ceritanya, orang-orang sekitar ini panjang. Karena bisa teman, bisa tetangga, gitu. Bisa mantan, siapapun. Dan orang-orang di sekitarmu ini yang ketika mereka merasa terdolimi atau tersakiti dengan apa yang engkau lakukan, mereka berdoa keburukan atasmu, maka doanya itu sudah naik ke atas. Tinggal Allah melihat apakah doa itu layak untuk diturunkan atau tidak. Kalau kemudian engkau layak diturunkan, maka doa orang-orang ini akan diturunkan. Jadi doa itu tertahan. Haknya Allah, terserah Allah, mau terus ditahan, dihilangkan, atau diturunkan kapanpun. Maka jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan. Apalagi jika sudah muncul anak. Jangan-jangan orang-orang sekitarmu ini ada sedikit doa keburukan yang mereka sampaikan. Orang-orang sekitarmu ini mungkin gak kena kepada engkau, tapi kenanya kepada anak, kan gitu. Naudzubillahi min dzalik. Kalau Anda sudah bisa melakukan kebaikan-kebaikan pada 3 item utama ini, maka saya yakin vibrasimu akan sudah positif. Kalau vibrasinya sudah positif, maka sekarang yang dilakukan adalah tetap melanggengkan, tetap mengawetkan vibrasi itu. Supaya vibrasi itu kepositifannya tetap berlanjut, tetap bisa kita tularkan, dan tetap menjadi contoh baik bagi sekitar. Masya Allah ya, ditemani kicau burung di luar sana ya, Masya Allah, luar biasa nikmatnya. Dan ternyata vibrasi yang positif ini tetap harus dijaga, tetap harus memiliki effort, memiliki usaha yang harus dilakukan. Ada usaha yang harus dilakukan untuk tetap menjaga ini tetap positif. Ya, jadi baikkan dulu 3 item luar biasa ini ya, baikkan dulu, muliakan dulu, kemudian jangan lupa untuk berdamai dengan dirimu sendiri atas takdir hidupmu, atas segala sesuatu yang pernah engkau raih, yang pernah engkau alami dalam hidupmu. Karena Anda tidak akan mungkin bisa memuliakan orang tua, memuliakan pasangan, memuliakan orang-orang sekitar jika dirimu sendiri saja belum engkau muliakan. Jika dirimu sendiri saja belum engkau ajak berdamai dengan peristiwa masa lalu. Maka berdamailah dengan hidupmu, berdamailah dengan peristiwamu, karena itulah yang diridhoi oleh Allah terjadi pada hidupmu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara meraih vibrasi yang positif. Semoga menjadi manfaat dan menjadikan kita bersemangat untuk tetap menjadi agen kebaikan, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang kita lakukan di masa lalu maupun di masa kini yang akan kita tuai sebentar lagi. Kita tidak pernah tahu. Maka tetaplah bersemangat untuk menjadi agen kebaikan, lakukan kebaikan sesulit apapun hidupmu, karena sewaktu-waktu Allah bisa menurunkan ridhonya kepadamu melalui orang tuamu, melalui pasanganmu, dan orang-orang sekitarmu. Ya, silakan share, like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih, salam.